Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan lutut yang berbunyi krek-krek setiap kali ditekuk untuk sujud dalam sholat? Atau merasakan nyeri ngilu yang luar biasa saat berusaha bangkit dari posisi duduk tahiyat akhir? Seringkali Bapak dan Ibu merasa sangat sedih karena tidak bisa lagi sholat dengan sempurna. Terpaksa harus sholat sambil duduk di kursi dan merasa kehilangan momen kedekatan yang khusyuk dengan Sang Pencipta. Rasa nyeri ini bukan hanya menyiksa fisik, tetapi juga menyayat hati karena membuat kita merasa tua, rapuh, dan tidak berdaya dalam menjalankan kewajiban ibadah yang paling utama. Seringkali kita hanya bisa mengelus lutut sambil menahan air mata, berpikir bahwa ini adalah takdir yang harus diterima begitu saja. Karena usia yang semakin senja, kita mungkin sudah mencoba berbagai macam minyak gosok yang panasnya hanya meredakan sakit sesaat, atau meminum obat pereda nyeri yang justru membuat lambung perih dan ginjal terancam rusak. Padahal, tahukah Bapak dan Ibu bahwa di dapur rumah kita sendiri tersimpan bahan-bahan alami yang memiliki kekuatan penyembuhan luar biasa untuk masalah pengapuran tulang ini, yang mungkin selama ini kita abaikan. Sebagai seorang dokter spesialis penyakit dalam yang telah mendedikasikan lebih dari 10 tahun hidup saya untuk merawat kesehatan para lansia, saya seringkali merasa terenyuh melihat pasien yang datang dengan keluhan lutut kaku. Mereka datang dengan wajah putus asa. Beberapa bahkan sudah divonis harus operasi ganti lutut yang biayanya ratusan juta rupiah dan proses pemulihannya sangat menyakitkan. Saya, Dr. Irfan Ali, hadir di sini bukan untuk memberikan janji manis palsu, melainkan untuk berbagi rahasia alam yang telah terbukti membantu banyak pasien. Saya kembali bisa sholat dengan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang kembali di Rumah Sehat Kita bersama channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan nikmat iman dan kesehatan untuk terus belajar memperbaiki diri di sisa usia ini. Kehadiran Bapak dan Ibu di sini adalah bukti nyata bahwa semangat untuk sembuh dan beribadah dengan sempurna masih menyala terang di dalam dada Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum saya membongkar rahasia ramuan dapur murah meriah yang bisa menjadi pelumas alami bagi lutut Bapak dan Ibu, saya memohon dengan sangat hormat agar Bapak dan Ibu menekan tombol subscribe yang berwarna merah itu sekarang juga. Anggaplah tombol subscribe itu sebagai tanda persahabatan kita dan komitmen Bapak dan Ibu untuk tidak menyerah pada penyakit pengapuran tulang yang menyiksa ini. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu memastikan diri untuk selalu mendapatkan informasi kesehatan terpercaya yang insya Allah bisa menjadi jalan kesembuhan bagi Bapak dan Ibu serta keluarga tercinta. Saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membangun niat yang kuat hari ini dengan menuliskan kalimat afirmasi positif di kolom komentar di bawah video ini. Silakan tuliskan nama, asal kota, dan kalimat "saya siap sembuh" agar bisa sholat sempurna lagi, agar menjadi doa bersama yang diamini oleh ribuan penonton lainnya. Saya akan menyempatkan diri untuk membaca satu persatu dan memberikan tanda hati pada komentar Bapak dan Ibu, sebagai bentuk dukungan moral dan apresiasi saya atas semangat luar biasa yang Bapak dan Ibu tunjukkan. Mari kita mulai pembahasan penting ini dengan sebuah kisah nyata dari salah satu pasien saya yang bernama Ibu Fatimah. Seorang nenek berusia 68 tahun yang sangat rajin ke masjid. Ibu Fatimah adalah sosok yang sangat aktif dalam kegiatan pengajian, namun keceriaannya perlahan pudar ketika lutut kanannya mulai bengkak dan kaku, membuatnya kesulitan berjalan menuju masjid yang jaraknya hanya 50 meter dari rumahnya. Puncak kesedihannya terjadi pada suatu subuh ketika beliau terjatuh saat mencoba bangkit dari sujud karena lututnya mendadak lemas dan sakit tak tertahankan. Ibu Fatimah datang ke tempat praktik saya dengan diantar oleh cucunya. Matanya berkosyek-koka saat menceritakan bahwa beliau merasa malu harus sholat duduk di barisan belakang. Padahal hatinya ingin sekali bersujud, mencium sajadah. Beliau berkata dengan suara lirih yang menyayat hati, "Dokter, tolong saya. Rasanya hidup saya tidak berarti kalau saya tidak bisa sujud lagi. Lutut ini rasanya seperti engsel pintu karatan yang dipaksa bergerak." Setelah saya periksa, ternyata bantalan tulang rawan di lutut beliau sudah menipis drastis
akibat osteoartritis atau pengapuran tulang yang diperparah oleh berat badan beliau yang sedikit berlebih. Kisah Ibu Fatimah ini adalah cerminan dari jutaan lansia di Indonesia yang mengalami penderitaan serupa dalam diam, merasa bahwa nyeri sendi adalah bagian tak terpisahkan dari penuaan. Beliau nyaris saja menyerah dan menerima nasib untuk selamanya sholat di kursi. Jika saja beliau tidak mau mencoba ikhtiar terakhir, dengan metode alami yang saya sarankan, pengalaman ini mengajarkan kita bahwa tubuh memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri, asalkan kita memberikan bahan baku yang tepat untuk melumasi kembali engsel-engsel yang kering itu. Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam lutut Bapak dan Ibu, mari saya jelaskan dengan analogi sederhana yang mudah kita bayangkan di kehidupan sehari-hari. Bayangkan engsel pintu pagar besi di rumah Bapak dan Ibu yang sudah tua dan sering terkena hujan serta panas setiap hari. Di dalam engsel itu ada pelumas atau oli yang membuatnya bisa membuka dan menutup dengan mulus tanpa suara berderit. Namun, seiring berjalannya waktu, oli pelumas itu bisa mengering atau habis, dan besi engsel itu mulai berkarat serta permukaannya menjadi kasar dan bergerigi. Ketika pintu dipaksa dibuka tutup, besi yang kasar itu akan saling bergesekan keras, menimbulkan bunyi krek-krek yang ngilu, dan serbuk-serbuk karat yang rontok menyakitkan. Begitu juga dengan lutut kita. Cairan sinovial atau pelumas alami sendi mulai berkurang, dan tulang rawan yang mulus menjadi kasar, sehingga setiap gerakan adalah siksaan gesekan tulang bertemu tulang. Lantas, apa saja sebenarnya kebiasaan sehari-hari yang mempercepat keringnya oli di lutut kita, tanpa kita sadari selama bertahun-tahun ini? Poin bahaya yang pertama dan paling sering dilakukan adalah konsumsi gula dan karbohidrat olahan yang berlebihan, seperti nasi putih, roti manis, dan teh manis. Gula yang tinggi di dalam darah akan memicu proses glikasi, yaitu proses di mana gula menempel pada protein tulang rawan dan membuatnya menjadi kaku serta rapuh, mudah retak saat terbebani. Saya teringat pada Bapak Slamet, pasien saya yang sangat gemar makan QQ basah manis setiap pagi dan sore sebagai teman minum kopi. Beliau tidak menyadari bahwa kebiasaan manisnya itu justru menjadi bahan bakar bagi peradangan di lututnya, membuat bengkak semakin besar dan nyeri semakin tajam. Ketika beliau mulai mengurangi gula secara drastis, peradangan di lututnya mereda dengan sendirinya, membuktikan bahwa gula adalah musuh utama bagi kesehatan sendi. Bahaya kedua yang sering luput dari perhatian adalah kurangnya asupan lemak sehat, seperti omega 3. Dan justru terlalu banyak mengonsumsi lemak jahat dari gorengan. Lemak sehat dibutuhkan tubuh untuk memproduksi cairan pelumas sendi yang berkualitas. Sedangkan lemak jahat dari minyak goreng bekas justru menyumbat pembuluh darah halus yang memberi makan tulang rawan. Banyak lansia yang takut makan lemak sama sekali, padahal tubuh butuh lemak baik dari ikan, alpukat, atau minyak zaitun untuk melumasi sendi. Poin bahaya yang ketiga adalah kebiasaan duduk diam, terlalu lama, atau gaya hidup sedenter, karena takut sakit jika bergerak. Padahal, tulang rawan lutut itu unik. Dia tidak punya pembuluh darah sendiri. Dia mendapatkan nutrisi dari cairan sendi yang dipompa masuk saat kita bergerak. Jadi, jika Bapak dan Ibu hanya duduk diam seharian, lutut justru akan kelaparan nutrisi dan semakin cepat rusak, serta kaku. Ibarat mesin mobil yang rusak karena jarang dipanaskan. Bahaya keempat yang juga sangat krusial adalah membawa beban berat berlebihan, baik itu beban barang maupun beban berat badan sendiri. Setiap 1 kilogram berat badan kita akan memberikan tekanan sebesar 4 kilogram pada lutut saat kita berjalan, dan bertambah berkali-kali lipat saat kita naik tangga atau bangkit dari duduk. Jadi, menjaga berat badan ideal adalah salah satu cara terbaik untuk menyayangi lutut dan memperpanjang usia pakainya. Selain beban berat dan gula, ada satu lagi musuh tersembunyi yang sering tidak disadari oleh para lansia, yaitu kurang minum air putih yang menyebabkan dehidrasi kronis. Cairan pelumas sendi atau cairan sinovial, itu komponen utamanya adalah air. Jadi jika tubuh Bapak dan Ibu kekurangan cairan, maka tubuh akan menyedot air dari mana saja, termasuk dari sendi untuk bertahan hidup. Akibatnya, bantalan sendi menjadi kempes dan kering,
seperti spons yang diperas habis, membuat gesekan antar tulang semakin menyakitkan. Jadi pastikan Bapak dan Ibu selalu membawa botol minum di dekat tempat duduk. Setelah kita menyadari betapa banyaknya bahaya yang mengintai dari kebiasaan kita sehari-hari, kabar gembiranya adalah alam telah menyediakan solusi pelumas alami yang luar biasa. Solusi ini adalah kombinasi 3 bahan dapur yang sangat murah, mudah didapat, dan rasanya enak, yaitu kolang-kaling, jahe, dan serai. Ketiga bahan ini memiliki kekuatan sinergis untuk meredakan peradangan, merangsang produksi kolagen, dan melumasi kembali sendi yang kering kerontang. Bahan utama kita adalah kolang-kaling, buah dari pohon aren yang sering kita temui saat bulan puasa, sebagai campuran es buah atau kolak. Kolang-kaling mengandung galaktomanan, sejenis polisakarida yang memiliki efek analgesik atau pereda nyeri alami yang sangat kuat untuk radang sendi. Selain itu, kolang-kaling juga kaya akan kalsium dan fosfor yang mudah diserap tubuh untuk memperkuat tulang agar tidak mudah keropos atau osteoporosis. Bahan kedua adalah jahe, rimpang ajaib yang mengandung zat gingerol dan shogaol yang memiliki efek anti-inflamasi, setara dengan obat radang kimia di apotek. Jahe bekerja dengan cara menghangatkan aliran darah di sekitar lutut, membuka sumbatan-sumbatan energi, dan membuang zat-zat penyebab nyeri. Rasa hangat jahe akan memberikan kenyamanan instan pada lutut yang terasa kaku dan dingin, terutama di pagi hari saat bangun tidur. Bahan ketiga adalah serai atau serai, bumbu dapur yang aromanya wangi menyegarkan dan memiliki khasiat sebagai detoksifikasi racun sendi. Minyak atsiri dalam serai membantu melancarkan sirkulasi darah mikro, memastikan nutrisi dari kolang-kaling bisa sampai ke jaringan tulang rawan yang rusak. Kombinasi jahe dan serai juga membantu pencernaan lansia agar tidak kembung. Setelah mengonsumsi kolang-kaling yang berserat tinggi, lantas, bagaimana cara meracik ketiga bahan ajaib ini agar menjadi ramuan yang efektif dan lezat untuk dikonsumsi setiap hari oleh lansia? Langkah pertama, siapkan 1/4 kilogram kolang-kaling yang masih muda dan kenyal, cuci bersih berulang kali sampai lendirnya hilang. Jika perlu, rendam dulu dengan air cucian beras selama 1 jam untuk menghilangkan rasa asam dan lendir yang menempel. Lalu bilas lagi dengan air bersih. Langkah kedua, siapkan 2 ruas jahe merah atau jahe emprit yang sudah dibakar sebentar dan digeprek, serta 2 batang serai yang juga sudah digeprek bonggol putihnya. Masukkan kolang-kaling, jahe, dan serai ke dalam panci. Tambahkan 3 gelas air bersih dan rebus dengan api sedang. Biarkan mendidih sampai airnya menyusut tinggal separuhnya dan kolang-kaling menjadi empuk serta meresap aroma rempahnya. Inilah kuncinya. Jangan gunakan gula pasir putih untuk memaniskan ramuan ini, karena gula pasir justru memicu radang sendi seperti yang saya jelaskan tadi. Gunakan gula aren asli atau madu murni secukupnya saja, atau lebih bagus lagi jika tanpa pemanis sama sekali agar khasiatnya murni. Bapak dan Ibu bisa memakan kolang-kalingnya sebagai camilan kenyal sebanyak 10 butir setiap pagi dan sore, serta meminum air rebusannya sebagai teh herbal hangat. Selain rutin meminum ramuan ini, ada satu tips tambahan yang sangat ampuh yang saya ajarkan kepada pasien saya untuk mengurangi nyeri sesaat sebelum melaksanakan sholat. Cobalah untuk mengompres lutut Bapak dan Ibu dengan handuk kecil yang direndam air hangat selama 10 menit sebelum berwudu, terutama di waktu subuh dan isya saat udara dingin. Hawa hangat ini akan melebarkan pembuluh darah dan melenturkan otot-otot kaku di sekitar lutut, sehingga saat lutut ditekuk untuk ruku dan sujud, rasanya akan jauh lebih nyaman dan tidak kaget. Saya menyarankan Bapak dan Ibu untuk rutin mengonsumsi manisan obat ini setiap hari selama minimal 1 bulan penuh, tanpa putus. Kolang-kaling mengandung gelatin alami yang akan menjadi bahan baku bagi tubuh untuk memproduksi kolagen baru di persendian. Rasakan perbedaannya. Lutut yang tadinya berbunyi kasar, perlahan akan menjadi lebih senyap, dan gerakan sholat akan terasa lebih ringan dan lancar. Banyak pasien saya yang awalnya ragu dan bertanya, "Dokter, masa sih buah murah di pasar ini bisa mengalahkan obat dokter yang mahal harganya?" Salah satunya adalah Ibu Fatimah yang tadi saya ceritakan. Beliau awalnya ragu
karena giginya sudah tidak kuat mengunyah yang keras-keras. Namun saya sarankan untuk merebus kolang-kalingnya sampai sangat empuk. Dan ternyata beliau sangat menyukai rasanya yang hangat dan legit. Keajaiban terjadi pada minggu ketiga. Saat Ibu Fatimah mencoba sholat sunnah di rumah, beliau merasa bisa menekuk lututnya lebih dalam tanpa rasa nyeri yang menyengat. Dengan penuh rasa syukur dan haru, beliau akhirnya bisa kembali sholat berjamaah di masjid dengan posisi berdiri dan sujud sempurna. Meskipun tetap dengan gerakan yang perlahan dan hati-hati, wajah beliau kembali bersinar ceria, seolah-olah beban berat yang selama ini menghimpit dadanya telah diangkat oleh Tuhan melalui perantara kolang-kaling. Selain melumasi sendi lutut, rutin mengonsumsi ramuan kolang-kaling jahe serai ini juga memberikan bonus manfaat kesehatan lain yang luar biasa. Manfaat pertama adalah melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit, karena serat kolang-kaling sangat tinggi dan mampu membersihkan usus besar. Bapak dan Ibu akan merasa perut lebih lega dan buang air besar menjadi lancar setiap pagi, tanpa harus mengejan keras. Manfaat kedua adalah menguatkan tulang punggung dan mencegah bungkuk udang. Berkat kandungan kalsium alami yang tinggi dalam kolang-kaling, manfaat ketiga adalah menurunkan kolesterol jahat dalam darah. Karena serat jal kolang-kaling mampu mengikat lemak di usus sebelum diserap tubuh. Manfaat keempat adalah menyegarkan badan dan menghilangkan masuk angin. Berkat efek hangat dari jahe dan serai yang melancarkan peredaran darah. Manfaat kelima adalah membantu mengontrol nafsu makan berlebih. Karena kolang-kaling memberikan rasa kenyang yang lama, sehingga Bapak dan Ibu tidak mudah tergoda ngemil gorengan. Ini sangat membantu bagi lansia yang perlu menurunkan berat badan demi mengurangi beban lututnya. Sungguh sebuah ramuan sederhana yang memiliki khasiat berlapis-lapis untuk kesehatan masa tua yang prima. Namun, sebagai dokter yang bertanggung jawab, saya juga harus menyampaikan beberapa tanda peringatan agar Bapak dan Ibu tetap waspada dan bijak. Peringatan pertama, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat diabetes, hati-hati dengan penggunaan gula aren atau madu. Pastikan takarannya sangat sedikit atau ganti dengan stevia. Kolang-kaling sendiri indeks glikemiknya rendah, jadi aman. Yang berbahaya adalah pemanis tambahannya. Peringatan kedua, bagi penderita MAH akut, pastikan jahenya tidak terlalu banyak atau pedas. Sesuaikan dengan kemampuan lambung masing-masing. Peringatan ketiga, pilih kolang-kaling yang masih muda dan pipih, jangan yang sudah tua dan keras, karena sulit dicerna dan bisa membuat gigi sakit. Pastikan juga mencucinya sampai benar-benar bersih, agar tidak ada rasa asam yang bisa memicu asam lambung naik. Peringatan keempat, jangan lupa untuk tetap melakukan latihan fisik ringan, seperti jalan kaki santai atau berenang, jika memungkinkan. Ramuan ini adalah pelumas dari dalam, sedangkan gerakan fisik adalah pompa yang menyebarkan pelumas tersebut ke seluruh celah sendi. Tanpa gerakan, nutrisi dari kolang-kaling tidak akan terdistribusi dengan optimal ke bagian lutut yang membutuhkan. Peringatan kelima, jika lutut Bapak dan Ibu bengkak merah, panas saat disentuh, dan disertai demam tinggi, segera periksakan ke dokter. Itu bisa jadi tanda infeksi bakteri di dalam sendi atau septic arthritis yang butuh antibiotik segera, bukan sekadar pengapuran biasa. Selalu dengarkan sinyal tubuh Bapak dan Ibu, karena tubuh tidak pernah berbohong tentang apa yang dirasakannya. Satu hal lagi yang perlu saya tekankan dengan lembut adalah tentang kesabaran dalam menjalani pengobatan alami ini. Karena kita sedang memperbaiki jaringan rusak, bukan melakukan sulap. Jangan samakan ramuan ini dengan obat warung yang diminum. Sekarang langsung hilang sakitnya, tapi besok kambuh lagi, lebih parah. Ini adalah proses menambal jalan yang berlubang, tentu butuh waktu. Jadi nikmatilah prosesnya dengan hati yang sabar dan tawakal. Karena kesembuhan yang datang perlahan tapi pasti, itu jauh lebih berkah dan awet. Dukungan keluarga juga sangat penting. Mintalah anak atau cucu untuk membantu merebuskan kolang-kaling ini. Jika Bapak dan Ibu merasa lelah di dapur, jadikan momen makan kolang-kaling ini sebagai waktu santai bersama keluarga, sambil bercerita dan tertawa, karena hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Jangan biarkan rasa sakit mengisolasi Bapak dan Ibu dari kehangatan keluarga.
Sebagai penutup perjumpaan kita yang penuh makna ini, saya ingin merangkum pesan kunci yang harus tertanam kuat di hati Bapak dan Ibu sekalian. Pengapuran tulang lutut bukanlah akhir dari segalanya, dan sholat duduk bukanlah satu-satunya pilihan seumur hidup jika kita mau berusaha. Ramuan kolang-kaling, jahe, dan serai adalah ikhtiar alami yang murah, namun dahsyat khasiatnya, warisan leluhur yang patut kita lestarikan. Pilihan sepenuhnya ada di tangan Bapak dan Ibu hari ini. Apakah ingin terus menahan nyeri dalam diam, atau mulai merebus kolang-kaling demi sujud yang sempurna? Saya sangat berharap Bapak dan Ibu memilih jalan kesembuhan, agar bisa kembali merasakan nikmatnya, kening menyentuh sajadah dalam sujud yang panjang. Satu mangkok kolang-kaling hari ini bisa menjadi kunci pintu gerbang menuju ibadah yang lebih khusyuk dan nikmat. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan aksi nyata sekarang juga. Bagikan video ini ke grup WhatsApp pengajian, grup keluarga, atau tetangga masjid. Jangan biarkan ilmu sederhana namun berharga ini berhenti di Bapak dan Ibu saja. Karena satu kali klik tombol share dari Bapak dan Ibu bisa jadi adalah jawaban doa bagi jamaah lain yang sedang menangis karena sakit lututnya. Mari kita menjadi perpanjangan tangan kebaikan untuk menebar manfaat bagi sesama umat. Sekali lagi saya ingatkan dengan tulus, bagi yang belum menekan tombol subscribe, tolong luangkan waktu 1 detik saja untuk menekannya sekarang juga. Dengan subscribe, Bapak dan Ibu tidak hanya mendukung channel ini, tetapi juga memastikan diri untuk selalu mendapatkan update ilmu kesehatan yang praktis dan terpercaya dari saya. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya, agar Bapak dan Ibu menjadi orang pertama yang tahu rahasia kesehatan berikutnya. Pada video selanjutnya, insya Allah saya akan membahas tentang cara mengatasi mata yang mulai kabur dan berlemak tanpa operasi, hanya dengan buah yang sering kita buang bijinya. Topik yang sangat penting dan pasti banyak ditanggu-tanggu oleh para lansia. Jadi pastikan Bapak dan Ibu sudah berlangganan agar tidak ketinggalan informasinya. Saya, Dr. Irfan Ali, selalu berdoa agar setiap Bapak dan Ibu yang menonton video ini diberikan kesembuhan, kekuatan, dan lutut yang kuat untuk bersujud. Terima kasih yang tak terhingga atas perhatian dan waktu berharga yang telah Bapak dan Ibu luangkan untuk mendengarkan celoteh saya di channel kebanggaan kita. Sobat Sehat Penyakit Dalam, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi ladang amal jariah dan jalan kesembuhan bagi kita semua. Akhir kata, jaga lututmu, nikmati sujudmu, dan raihlah kebahagiaan dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat luar biasa.